yang terkenal dengan Barseso, ahli luar biasa, ahli ibadah, tapi ternyata di ujung kehidupannya dia celaka karena tergoda oleh perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya ada orang yang ahli maksiat, dalam satu hadis diterangkan di zaman Bani Israel ada perempuan cantik yang melacurkan diri, menjual diri. Hari-harinya diisi dengan melacurkan dirinya. Tapi suatu saat dia melihat anjing yang sedang kehausan, sedang kelaparan, tidak menemukan air. Si perempuan tadi kemudian mencopot sepatu, kalau sekarang ya sepatu boot kayak gitu ya, untuk mengambil air, dan airnya dikasihkan untuk si anjing yang kelaparan dan kehausan tadi. Hanya gara-gara rasa sayangnya kepada anjing, Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, dia kemudian bertobat, ujung hidupnya husnul khotimah. Artinya mohon maaf, kita tidak boleh menjudge, menghukumi seseorang. Semua dari kita adalah saudara, siapapun itu, bagaimanapun keadaannya. Maka saya setuju sekali dengan penerimaan azas tunggal Pancasila, karena di dalamnya ada ukhuwah atau persatuan. Hadirin para bapak, para ibu yang berbahagia, persatuan itu sesuatu yang sangat mahal, yang kemudian dikoyak oleh ego kita masing-masing. Kenapa terjadi perpecahan? Kenapa terjadi pertikaian? Kenapa terjadi permusuhan? Karena ego dari kita yang selalu ditonjolkan. Maka mari ego ini berusaha kita tekan, bahwa yang punya ego hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud di dalam Qul huwallahu ahad. Tidak ada orang yang punya aku, itu tidak ada. Aku itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada sekarang ini dari tidak ada. Dari tidak ada, dulu tidak ada, tahun 60, tahun 50, tahun 40 saya tidak ada. Dan tidak ada yang memprediksi saya akan ada. Kemudian Allah mengadakan saya lewat rahim ibu saya. Setelah ada, baru saya punya nama aku, saya, Nyong, dan lain sebagainya. Nanti saya akan hilang lagi. Siapa yang akan bilang aku? Siapa yang akan bilang Nyong? Oh, sudah tidak ada, sudah mati. Artinya aku itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ego itu hanya milik Allah. Kita tidak boleh mengegokan diri kita, sebab kita dari tidak ada menuju ke ada, kemudian ke tidak ada lagi. Ibaratnya orang tidak kenal dengan saya sama sekali, karena saya hanya numpang lewat saja. Saya duduk di pinggir jalan, ada orang lewat, ini orang lewat sekilas kok, tadinya nggak ada, tiba-tiba lewat depan saya, kemudian hilang lagi. Ibaratnya saya hidup di dunia hanya semacam itu. Kenapa kemudian saya mengakukan diri? Jauhnya ini ego yang sangat kuat. Hadirin yang berbahagia, bahwa kita bisa beramal, kita bisa beribadah, kita bisa melakukan apa saja, bukan mutlak karena kepintaran kita, bukan mutlak karena kemampuan kita, bukan mutlak karena ambisi kita, tapi karena campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa Pak, kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita nggak bisa membanggakan amal kita sedikit pun, nggak boleh kita banggakan. Saya tadi pagi sholat qobliyah subuh misalnya, kalau tanpa campur tangan Allah nggak bakalan bisa sholat qobliyah subuh. Saya tadi kemarin baca Quran 1 juz misalnya, nggak boleh dibanggakan, karena tanpa campur tangan Allah kita nggak bisa baca Quran. Mohon maaf, saya bisa baca Quran, saya ada mushaf Al-Quran, mata saya awas dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak mengkiyengkan saya, apa itu mengkiyengkan?
menggerakkan hati saya untuk membaca. Kira-kira saya mau baca apa enggak? Nah, pinter baca Qurannya, nusa Qurannya ada, matanya normal, cahayanya ada, tinggal baca tok. Ketika tidak didiam maka bakal bisa. Artinya bahwa campur tangan Allah sangat kuat. Kita pagi-pagi sudah sehat-sehat, mau berangkat ke sawah, mau mencakul dengan bergaya, nanti saya cakul setengah hari ini selesai, bisa saja. Tiba-tiba tangan saya kecelek apa? Kecetit, kesleo. Tiba-tiba tangannya kesleo, tidak bisa. Karena tidak ada campur, tidak dikehendaki oleh Gusti. Apa saja kita lihat, jadikan lihat apa saja. Kita berkehendak untuk berangkat haji, tiba-tiba sakit parah. Oleh tim dokter dinyatakan tidak boleh berangkat, bisa terjadi. Atau tiba-tiba sebelum waktu pemberangkatan meninggal dunia, lain sebagainya, pokoknya banyak proses. Intinya bahwa kita hidup itu tetap harus bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang boleh membanggakan ilmunya, hartanya, kedudukannya. Bahkan kedudukan yang setinggi langit di Indonesia itu Pak, yang bisa jadi menteri, kedudukan tinggi jadi menteri itu. Ketika Allah menghendaki dibalik, ditangkap KPK, OTT, tadinya menteri sekarang dibui. Kejadian semacam ini Pak. Orang yang kaya raya tiba-tiba bangkrut banyak Pak. Dan masih contoh-contoh itu banyak. Artinya sangat tidak boleh kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sila pertama dari Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa harus kita betul-betul pegang. Jangan kita abaikan. Kita dikasih akal oleh Allah untuk berikhtiar, untuk berpikir. Akan tetapi sekali lagi, tanpa campur tangan Allah akal kita pun tidak akan bermanfaat. Tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dari Allah, kita tidak ada apa-apanya. Nah, menyatakan diri kita lemah, menyatakan bahwa saya bisa beramal, saya bisa bekerja, saya bisa bertindak karena campur tangan Allah, ini namanya adab, ini namanya tata krama, namanya akhlak, unggah ungguh maring Gusti